Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis, kelas Keuangan semester 5, Program Studi Manajemen Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, saya sendiri, Rias Aifa Prianti, dan juga rekan Dan saya, saya, Solika Nur Islami Dewi Fortuna, akan mempresentasikan mengenai teori portofolio dan investasi. Di video presentasi kali ini, saya dan juga rekan saya, Ika, akan mempresentasikan mengenai bab pengertian dan instrumen pasar modal dan pasar modal di Indonesia, juga mekanisme perdagangan Indonesia. Mari kita langsung ke slide yang pertama. Di slide yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar modal dan juga pengertian instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal secara fisik bisa berwujud bursa efek. Pada umumnya, pasar modal itu untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Pasar modal sendiri ada dua jenis, yaitu pasar perdana dan juga pasar sekunder. Untuk pasar perdana, terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Proses ini disebut dengan istilah Initial Public Offering atau IPO atau penawaran umum. Sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emiten sebelumnya akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail atau juga bisa disebut prospektus. Untuk pasar sekunder, merupakan pasar yang terjadi setelah pasar perdana. Proses transaksi yang terjadi tidak lagi antara emiten investor, tetapi sudah antar investor. Transaksi di pasar sekunder dapat dilakukan pada dua jenis pasar, yaitu pasar lelang atau auction market dan juga pasar negosiasi atau bisa disebut negotiation market atau over the counter market. Selanjutnya yaitu instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal dalam konteks praktis lebih dikenal dengan sebutan sekuritas. Sekuritas atau juga disebut dengan efek atau surat berharga merupakan aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Di instrumen pasar modal ada dua jenis pasar. Yang pertama ada pasar uang dan yang kedua ada pasar modal. Untuk pasar uang sendiri, pada dasarnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek, baik yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan umumnya maupun pemerintah. Di pasar uang, sekuritas yang diperjualbelikan antara lain ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, ada surat berharga pasar uang, commercial paper, promissory notes, call money, dan lain-lain. Lalu kemudian untuk pasar modal, pada prinsipnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik berbentuk hutang maupun ekuitas atau modal sendiri, serta berbagai produk turunannya. Berbagai sekuritas jangka panjang yang saat ini diperdagangkan di pasar modal Indonesia, antara lain ada saham biasa, saham preferred, obligasi perusahaan, dan obligasi konversi, obligasi negara, bukti right, waran, kontrak opsi, kontrak berjangka, dan reksadana. Kita ke slide selanjutnya. Berikut ini merupakan gambar dari sekuritas pasar modal Indonesia. Yaitu seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, ada sekuritas terdiri dari dua pasar, yaitu pasar uang atau sekuritas jangka pendek dan juga ada pasar modal atau sekuritas jangka panjang. Di sekuritas jangka panjang ini ada 4 sekuritas, yaitu ada sekuritas di pasar ekuitas, sekuritas di pasar obligasi, sekuritas di pasar derivatif, dan juga reksadana. Untuk sekuritas di pasar ekuitas ada 4 macam, yaitu ada saham biasa,
saham preferen, bukti right, dan waran. Untuk sekuritas di pasar obligasi, ada obligasi dan juga obligasi konversi. Di sekuritas di pasar derivatif sendiri ada kontrak berjangka dan juga kontrak opsi. Kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada pasar modal di Indonesia dan mekanisme perdagangan. Pasar modal Indonesia memiliki peran besar bagi perekonomian negara. Dengan adanya pasar modal atau capital market, investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya pada berbagai sekuritas dengan harapan memperoleh imbalan atau return. Sedangkan perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan proyek-proyeknya. Selanjutnya yaitu ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau juga disebut BAPEPAM LK. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KMK 606-KMK.01-2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan atau DJLK digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon 1, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Dengan penggabungan tersebut, BAPEPAM LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang LK atau lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita ke slide selanjutnya. Di slide ini terdapat fungsi dari tugas BAPEPAM dan lembaga keuangan, yaitu sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu ada penyusunan peraturan di bidang pasar modal, yang kedua ada penegakan peraturan di bidang pasar modal, yang ketiga ada pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Dan yang terakhir yaitu ada penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Solihah. Saya persilahkan. Pasar modal di Indonesia dan mekanisme perdagangan. Emiten. Emiten merupakan sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi dan pembelinya adalah masyarakat umum. Emiten saham menjual saham melalui penawaran umum, baik penawaran umum perdana kepada investor publik, penawaran kepada pemegang saham yang ada, maupun penawaran saham berikutnya. Emiten obligasi menjual obligasi melalui penawaran umum, baik IPO maupun penawaran obligasi berikutnya. Bursa efek. Setelah melakukan penawaran umum, emiten dapat mencatatkan saham atau obligasinya di bursa efek. Di bursa efek, saham dan obligasi serta sekuritas jangka panjang lainnya diperdagangkan antar investor. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan bursa efek sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antar mereka. Self-Regulatory Organization (SRO) merupakan organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. BEI merupakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan order jual dan order beli anggota bursa atas efek yang tercatat di bursa, di mana pelaksanaan order-order tersebut dilakukan oleh anggota bursa dengan tujuan untuk memperdagangkan efek tersebut baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan dirinya sendiri. Perusahaan efek. Perusahaan efek atau disebut perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang memiliki satu atau gabungan tiga kegiatan berikut ini. 1. Penjamin emisi efek. 2. Perantara pedagang efek. 3. Manajer investasi.
Lembaga penunjang pasar modal. 5 lembaga penunjang pasar modal yang menyediakan kegiatan terselenggaranya pasar modal yang sehat sebagai berikut. 1. Biro Administrasi Efek. 2. Kustodian. 3. Wali amanat. 4. Penasehat investasi. 5. Pemeringkat efek. Profesi penunjang pasar modal: akuntan publik, notaris, konsultan hukum, perusahaan penilai. Investor. Investor atau sering disebut sebagai pemodal merupakan pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Investor terbagi menjadi dua, yaitu investor perseorangan dan investor institusional. Mekanisme perdagangan. 1. Mekanisme perdagangan di pasar perdana. Di pasar perdana, saham atau obligasi untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor publik atau masyarakat luas. 2. Mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual saham atau obligasi serta berbagai jenis efek lainnya yang tercatat di bursa. Hubungan investor dan pialang, broker. Satu cara untuk berinvestasi adalah calon investor membuka sebuah rekening atau akun pada suatu perantara pedagang efek, pialang atau broker. Rekening ini disebut reference akun atau trading akun, margin, short sales. Indeks pasar saham. Indeks pasar saham merupakan indikator yang mencerminkan kinerja saham-saham di kantor. Indeks harga saham gabungan, indeks harga saham lainnya, perhitungan indeks harga saham. Perkembangan pasar modal Indonesia. Pada bagian ini menggambarkan secara singkat perkembangan pasar modal Indonesia dari awal berdirinya sampai dengan perkembangan terakhir tahun 2008. Penulisan perkembangan pasar modal Indonesia yang disampaikan di sini mengacu pada uraian Bapepam mengenai sejarah awal perkembangan pasar modal Indonesia dan pada uraian Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005 sampai 2009 yang disusun oleh Bapepam mengenai perkembangan selama periode 10 tahun terakhir. Pasar modal Indonesia pada 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang signifikan di tengah gejolak perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Pasar ekuitas mengalami stagnasi pasca krisis ekonomi pada tahun 1997 lalu, namun mulai kembali bergairah sejak tahun 1999. Hal ini terlihat pada saat pasar modal menjadi sarana perusahaan dalam melakukan restrukturisasi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.